sungai, main-main. Hati-hati jangan sampai jatuh. Selamat siang para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dari desa. Perkenalkan, saya Jaili Marlina, PLD Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya. Saya mendampingi 4 desa dampingan. Dan hari ini saya kedatangan salah seorang tamu spesial saya, yaitu Kecik dari Desa Babah Jepan, Kecamatan Panga. Apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah Pak Kecik kita sehat hari ini. Nah, kita akan berbincang sedikit dengan Pak Kecik terkait dengan pembangunan desa inklusif di Desa Babah Jepan. Sebelumnya Pak, bisa diperkenalkan lebih lanjut Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musfikar. Saya Kecik Gampung Babah Jepan. Saya sudah menjabat selama 6 tahun berjalan. Dari ini masa terakhir jabatan saya. Sudah 6 tahun dan tahun ini terakhir Pak. Ya. Semoga Bapak kita selalu sehat, Pak Kecik kita sehat dalam mengembankan amanah demi pembangunan di desa. Amin. Amin. Nah, lanjut Pak, kita akan berbincang sedikit terkait pembangunan di desa, di mana pembangunan desa inklusif itu diharapkan mampu mengayomi seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan di desa. Hingga saat ini Pak, program apa saja yang sudah Bapak prioritaskan dari dana desa Pak? Bisa Bapak ceritakan sedikit? Ya, program-program yang kita jalankan selama ini yaitu BLT yang diprioritaskan oleh kementerian, Ya. padat karya tunai, Padat karya tunai. pengembangan Ya, BUMDes ya. untuk penambahan modal PAGI. Iya. Selanjutnya untuk menjalankan desa inklusif, Ya. kita prioritaskan yang terutama yaitu beasiswa untuk anak-anak, pendidikan anak-anak. Nah Pak, tadi untuk mewujudkan dan menginisiasi desa inklusif di desa Bapak, tadi ada disebutkan adalah satu program yang sangat bagus, yaitu program pemberian beasiswa untuk anak-anak miskin di desa Babah Jepan. Bagaimana Bapak menginisiasi program tersebut dan apa tujuan utama Bapak memberikan beasiswa untuk anak-anak? Ya. Tujuan beasiswa kita berikan kepada masyarakat Kabupaten Jepan yaitu untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di bidang pendidikan. Kita mengharapkan semua anak-anak di Kampung Jepan ini mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak ya. Nah, fokus utama Bapak itu seperti apa dalam hal pembangunan desa inklusif ini? Ya, emang fokus utama kita dalam desa inklusif ini yaitu semua anak-anak di Kampung Babah Jepan mendapatkan pendidikan. Mendapatkan pendidikan yang layak Pak ya, dan berkualitas Pak ya. Dan itu memang sebenarnya diamanatkan oleh SDGs Desa 4, pendidikan desa berkualitas Pak, dan Bapak sudah mewujudkan tersebut. Nah, menarik program-program beasiswa tersebut diberikan kepada berapa orang Pak ya? Untuk tahun ini, sudah dibagikan belum? Untuk tahun ini udah kita berikan. Udah ya? Berapa orang Pak? 70 orang. 70 siswa? 70 orang 70 siswa. Itu dibagi dalam berapa kategori? Untuk pembagiannya kita ada anak-anak PAUD, SD, SMP, SMA, ini kita berikan bantuan alat tulis. Seperti tas, buku, pulpen. Dan untuk mahasiswa atau mahasiswi dan santri daya kita berikan uang tunai. Nah, itu mekanisme pemberiannya seperti apa? Tuh, uang tunai. Melalui transfer bank. Transfer ke rekening langsung masing-masing? Ke rekening langsung. Oh, alhamdulillah langsung tepat sasaran, Pak ya. Ini menarik. Kalau untuk santri itu berapa yang ditransfer berapa? Berapa dananya? 1.200.000 untuk per orang. Per siswa per dan siswa. Wow, lumayan besar ya. Alhamdulillah Pak Kecik ya. Dan bagaimana Pak? Apakah kedepannya seperti apa program diharapkan program seperti ini? Apakah akan Bapak lanjutkan atau gimana? Jadi untuk program inklusif ini sudah kita jalankan sejak tahun 2018 hingga sekarang. Oh, alhamdulillah. Jadi tidak ada satu warga pun yang tertinggal dari dana desa,
No one left behind. No one left behind. Ya, itu memang salah satu prinsip dari pembangunan desa inklusif, Pak ya. Ya, kita mengharapkan program beasiswa ini bermanfaat untuk masyarakat dan mengharapkan kedepannya akan terus berlanjut untuk program ini. Ya, diharapkan memang program-program yang bagus seperti ini ya, pemirsa, terus berlanjut, Pak ya. Walaupun bukan kepemimpinan Bapak ataupun misalnya memang kedepannya nanti Bapak tetap memimpin, diharapkan program-program yang seperti ini tetap terus berlanjut. Baik, sangat menarik apa yang Bapak utarakan, apa yang Bapak ceritakan tentang pembangunan desa inklusif di desa beliau, di desa Babah Cepan, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya ini, di mana desa menganggarkan program pemberian beasiswa kepada anak-anak miskin, Pak ya, anak-anak miskin, dan itu memang salah satu dari indikator pembangunan desa inklusif, di mana program tersebut sudah berjalan sejak beliau menjabat dan sampai sekarang sudah dibagikan dan diharapkan ke depan itu tetap terus berlanjut. Nah, program-program yang seperti inilah yang diharapkan oleh Kementerian Desa yang telah mengucurkan dana yang segitu besar, apalagi untuk pendidikan anak-anak di desa. Menarik apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah Bapak sampaikan, semoga menjadi pelajaran, dan program-program yang seperti ini sekaligus juga menyentuh SDGs nomor 4, pendidikan desa berkualitas, Pak ya, dan SDGs nomor 10, desa tanpa kesenjangan. Nah, saya berterima kasih kepada Bapak Kecik Babah Cepan yang telah membuat program yang begitu bagus dan patut menjadi contoh bagi di desa yang lain. Demikian bincang-bincang kita pada hari yang sangat cerah ini. Terima kasih juga kepada Bapak Kecik yang telah meluangkan waktu. Saya Jaili Marlina, pendamping lokal Desa Kecamatan Panga. Naik perahu dengan nelayan. Jangan lupa minum selasi. Wahai pemirsa sekalian, cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Desa sudah untuk semua warga. Desa sudah